Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Abu Bakar Baraja, juga Mbak Hajah Nur Nuning. Alhamdulillah sudah ada studio. Di sini juga ada Ustadz Junaidi, Ustadz Hasan Zazali, kemudian ada yang sedang PKL ini, ada Najril, Farid, dan Baydoi. Alhamdulillah ikut membantu acara ini, dan tentu saja Atep, Setiabudi, dan Algi. Ada dua kasus yang masuk ke meja redaksi, yaitu tentang seorang ibu yang bercerai sama suaminya, lalu dia kawin lagi, tapi baru berapa bulan dia kawin lagi, taunya hamil. Nah, kenapa ini? Bagaimana hukumnya? Kemudian satu lagi, seorang ibu yang sudah 25 tahun berkawinan, tapi tiba merasa tidak cocok dan ingin bercerai. Nanti kisah lengkapnya akan dibacakan oleh Mbak Hajah Nur Nuning. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Baik, untuk lengkapnya seperti apa kasusnya Mbak Nuning, silakan dibacakan. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar, dan semua yang sedang bersama-sama. Mudah-mudahan ini nanti bisa mempersuasi dari jawaban yang kita dengar ya. Ustadz, yang pertama, seorang ibu menikah sudah 25 tahun, biasa aja selama ini. Kemudian tiba-tiba nih enak aja dia minta cerai. Alasannya hidupnya gak tenang, susah. Bagaimana sikap saya Ustadz sebagai suaminya? Apakah saya ceraikan atau abaikan saja? Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua, saya seorang ibu yang menikah, ketika baru beberapa bulan saya bercerai. Kemudian saya menikah lagi. Baru ketahuan kalau saya hamil Ustadz. Pertanyaan saya, bagaimana status saya di dalam pernikahan ini dan anak yang saya kandung ini anak siapa? Itulah kasusnya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Menjawab pertanyaan yang pertama, seorang bapak mengeluh istrinya yang sudah menikah dalam waktu yang cukup lama, ujuk-ujuk di tengah jalan dia minta untuk berpisah dari suaminya. Bagaimana sikap suami menghadapi istri yang mohon untuk diceraikan dengan alasan
dia merasakan kejemuan dalam kehidupan rumah tangganya. Sebaiknya bapak dalam hal ini berusaha untuk mencari sebab di belakang permohonan istri. Apakah perlakuan bapak yang kasar terhadap istri, perlakuan bapak yang monoton, kurang memberikan perhatian kepadanya, hingga menimbulkan kejemuan. Dan sebaiknya bapak melibatkan wakil yang bijaksana dari pihak istri, juga bapak mengirimkan wakil yang bijaksana dari pihak laki-laki. Dari pihak istri nanti bertanya kepada bapak atau menyampaikan sebab-sebab persoalan yang dialami oleh istri kepada bapak. Karena mungkin istri kurang bisa langsung menyampaikan unek-uneknya. Nanti dari pihak bapak, wakil menyampaikan ya apa yang bapak niatkan, yang bapak inginkan ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian khawatir terjadi keretakan di antara keduanya, kirimkan hakim yang bijaksana dari pihak laki-laki, hakim yang bijaksana dari pihak perempuan. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kedua-duanya masih berniat untuk melakukan islah, Allah akan memberikan taufik di antara keduanya. Ini cara yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Jadi si perempuan pada saat jemu tidak ujuk-ujuk minta berpisah, karena terkadang timbul penyesalan setelah berpisah. Dia belum merasakan bagaimana sedihnya, sepinya orang yang berpisah. Apalagi kalau sudah puluhan tahun berumah tangga, dia bukan lagi wanita muda. Tidak gampang untuk mendapatkan suami yang baik, yang bisa memahami dirinya. Jadi alangkah indahnya kalau si wanita menemukan suaminya tidak suka main tangan, tidak berbuat aniaya, coba dia bersabar, kemudian minta kepada suaminya untuk mengubah sikapnya yang tadinya umpamanya monoton, kaku, kurang memberikan perhatian, untuk mengubah suasana dari kejemuan menjadi apa? Menjadi suasana yang betul-betul hangat dan mesra. Kecuali kalau suami suka main tangan, bersikap kasar, arogan, berbuat aniaya, dalam hal ini ibu punya alasan yang kuat. Tapi kalau suami ibu baik, suami ibu tidak main tangan, tidak melakukan kekerasan, kalau kita dengan gampang pada saat jemu berpisah, ketahuilah kejemuan maupun kehangatan itu perasaan yang bisa berubah-ubah. Sekarang kita jengkel sama suami, sampai lagi marut kelapa juga kita merasa suami yang kita parut. Tahu begitu kejemuan kejengkelannya hilang, kembali kehangatan tumbuh di hati. Kecuali kalau ibu punya pilihan laki-laki yang lain. Sudah berjanji dengan laki tersebut kalau berpisah, mau apa? Hidup bersama. Ini merupakan bisikan syaitan. Nanti akhirnya ibu tidak dapat apa-apa. La min Yusuf, wala min qamisi. Gak dapat Nabi Yusuf, gak dapat juga apa? Bajunya. Akhirnya sia-sia. Ibu kehilangan apa-apa yang ibu ya miliki. Padahal begitu dekat dengan ibu, membuang air dalam tempayan mengharapkan hujan turun dari langit. Akhirnya hujannya nggak turun, air dalam tempayan habis. Nah kemudian sikap bapak di sini berusaha untuk mencari sebabnya apa kira-kira. Saya siap untuk berubah. Apalagi kalau seandainya punya anak. Tidak gampang untuk menemukan ibu seperti ibu kandungnya, ayah seperti ayah kandungnya. Hendaknya kita pertimbangkan anak-anak kita yang sedang tumbuh. Kalau sampai mereka mengalami trauma, saya khawatirkan berpengaruh terhadap sikap mereka, tindakan mereka di hari depan. Bisa saja mereka membenci ibu mereka, atau membenci ayah mereka, atau membenci kedua-duanya. Ini merupakan dampak yang tidak bagus. Jadi bapak kalau bisa tahu, cari sebab, apa sebabnya dia bersikap seperti ini. Kalau bapak merasa bapak katakan kasar menurut dia, coba perbaiki. Kalau kurang hangat, ya,
atau karena kesibukan bapak di luar. Coba rubah suasananya, karena kita tahu sebetulnya yang didambakan pasangan suami istri itu sebetulnya bukan apa? Kehidupan berlebihan dan beriforia. Tapi kehadiran dengan membawa kehangatan itu yang didambakan. Baik oleh pasangan, demikian pula oleh anak-anak kita. Bukan kita berikan mereka jor-joran apa yang mereka inginkan, tapi kita jauh dari mereka. Tapi kalau kita dekat, walaupun yang kita berikan ala kadarnya, ini akan menggantikan kesenangan bermain di luar. Tiap mereka pulang dari luar, mereka ingin kumpul bersama orang tuanya yang hangat, yang mesra. Karena ketika mereka sibuk di luar bermain bersama teman, yang mereka carikan kehangatan. Mereka tidak temukan di rumah, akhirnya mereka salah jalan mencari kehangatan di luar yang sama sekali tidak membawa dampak positif. Oleh karena itu, hendaknya hubungan antara suami istri, hubungan ayah ibu dengan anak, hubungan yang betul-betul hangat. Jangan membuat anak kita takut dengan kita, biarkan mereka terbuka. Di saat anak bertanya tentang persoalannya, berikan solusi yang tepat. Tanpa hentakan, tanpa cacian, tanpa makian maupun ejekan. Nah, kalau istri tetap memaksa untuk berpisah, kemauan dia bukan karena bapak berbuat aniaya, maka dengan sendirinya bapak punya hak untuk meminta kepadanya mahar yang bapak keluarkan untuk perkawinan bapak dengan wanita ini. Terjadi pada masa Nabi kita Muhammad SAW, seorang sahabat wanita, sahabiah, datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, inni la akrahu zawji lidinihi wa khuluqi." Saya ini enggak membenci suami saya karena agama maupun akhlaknya. Dia orang yang baik agamanya. Tapi saya ini merasa di saat suami saya berjalan dengan teman-temannya, wajahnya yang paling buruk, yang paling kecil, hitam dan lain sebagainya, dia merasakan apa? Seolah-olah selama ini dia salah pilih. Dia wanita yang cukup cantik. Karena suaminya mampu memberikan dia sebuah kebun, dia menikah dengan apa? Laki-laki ini. Ya. Setelah berumah tangga, dia merasa menyesal. Wa inni akrahul kufra ba'dal Islam, dan saya takut terjerumus ke dalam kekafiran setelah saya menjadi wanita muslimah. Artinya jangan sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar karena tidak suka pada suaminya. Rasulullah mengatakan, mau tidak kamu kembalikan kebun yang pernah suami kamu berikan? Dibilang, saya siap untuk mengembalikan ya Rasulullah. Akhirnya dipisahkan di antara keduanya. Karena kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita mengeluarkan biaya besar, di tengah jalan si perempuan minta untuk berpisah tanpa alasan, KDART dan lain sebagainya. Kesian suaminya, di mana dia akan mengumpulkan uang lagi untuk menikah? Kecuali kalau suaminya main tangan, main pukul, maka suami tidak berhak untuk meminta apa yang pernah diberikan pada istrinya. Karena dia yang menjadi sebab. Tapi kalau suaminya baik, agamanya baik dan mulia, istrinya ujuk-ujuk minta pisah, maka si istri harus mengembalikan apa yang pernah diberikan kepada suaminya, kecuali kalau suaminya mengikhlaskan. Jadi saya harapkan Bapak berpikir dengan baik, bijaksana, ajak istri untuk beristikharah, kemudian berusaha mencari sebab apa kira-kira yang membuat kamu kok tahu-tahu minta berpisah. Apakah saya nyakiti kamu dengan ucapan saya? Ada yang kamu tidak senang? Coba pertimbangkan. Saya siap untuk merubah diri saya kalau saya salah. Kan indah sekali kan? Jadi terkadang wanita ini betul-betul merasakan kejemuan. Laki-lakinya sibuk, walaupun uangnya banyak. Walaupun katakan dia berikan istri kredit card. Yang diinginkan istri bukan ini. Memang sebelum dia pegang uang, dia merasa uang segala-galanya. Begitu dia pegang uang, tapi dia kehilangan suami dari sisinya, anak-anak juga tidak mendapatkan ayah yang mendampingi, ayah sibuk dengan berbagai macam urusan. Bahkan terkadang lebih asyik ngobrol bersama teman-temannya daripada kumpul bersama istri dan anaknya. Dia menganggap kalau sering kumpul sama istri sama anak, berubah menjadi laki-laki yang takut apa? Yang takut istri. Berubah menjadi laki-laki yang banci. Salah besar. Nabi dekat dengan istri sama anaknya.
Laki yang takut istri itu kalau istrinya minta hal-hal yang tidak benar diikuti, itu suami takut istri. Jadi kalau istri tetap memohon untuk berpisah, Bapak berikan waktu untuk berpikir, kemudian kirimkan penengah yang baik. Kalau masih juga memaksa, dia tidak menjelaskan sebabnya, Bapak punya hak untuk meminta apa yang pernah Bapak berikan pada saat perkawinan, di luar apa yang digunakan untuk pesta. Kalau yang digunakan untuk pesta, kan dimakan sama-sama. Betul tidak? Ini ajaran Islam. Yang kedua, seorang wanita bercerai dari suaminya. Kita tahu bahwasannya seorang wanita begitu dia bercerai, dalam Islam itu tidak boleh meninggalkan rumah suaminya. Tetap tinggal bersama-sama, cuma pisah ranjang. Allah mengatakan, la tukhrijuhunna min buyutihin wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Para suami, kalian tidak boleh mengusir istri kalian dari rumah mereka. Ketika kalian ceraikan, tetap tinggal di rumah sampai menghabisi masa iddahnya. Bukan hanya tidak boleh diusir, mereka pun tidak boleh dengan kemauan mereka melangkah meninggalkan rumah. Tetap mereka tinggal sama-sama, cuma pisah ranjang. Ada orang bilang, bagaimana Ustaz kalau sampai mereka kumpul lagi? Itu yang diharapkan. Karena si laki-laki kalau seandainya diceraikan istrinya, tidak serta-merta langsung berpisah, dia masih istri. Nah, kalau dia bilang sama istri, saya ingin kembali sama kamu, saya menyesal, tidak perlu harus ada nikah lagi, tidak perlu ada saksi lagi. Karena apa? Karena pada saat itu statusnya masih istri sampai berakhir masa iddahnya. Nah, masa iddah kalau wanita apa? Yang apa namanya? Wanita yang dalam keadaan suci ya, dan belum digauli pada masa sucinya, itu kan wanita jatuh cerai kalau diceraikan pada saat suci sebelum digauli. Maka dia beriddah dengan apa? 2 kali haid dan apa? Dan suci sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Jadi suci itu pada saat diceraikan, pada saat suci belum digauli, kemudian haid 1 kali. Suci, kemudian haid. Suci dan haid sampai berakhir masa haidnya, ya. Pada saat itu masih sebagai istri hingga berakhir. Kalau sudah 3 kali haid, ya, 3 kali suci dan haid, ya, maka berakhirlah status dia sebagai istri. Jadi 3 kali suci dan 3 kali haid. Suci, haid, suci, haid, suci, haid. Begitu haidnya berakhir, maka berakhirlah status dia sebagai hubungan suami istri. Nah, ibu, kalau seandainya menunggu sampai ibu mengakhiri 3 kali suci dan haid, kurang lebih selama 3 bulan, niscaya ibu bisa memastikan diri ibu ini hamil atau tidak hamil. Tapi ibu menikah tanpa apa? Tanpa mengikuti ketetapan iddah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu-tahu di tengah jalan ibu hamil. Berarti ibu menikah pada saat ibu masih berstatus sebagai istri dari laki yang menceraikan ibu. Karena pada saat itu masih istri. Oleh karena itu kalau seandainya suami meninggal, ibu masih beriddah, ibu terima warisan. Kalau ibu meninggal, suami terima warisan. Walaupun sudah cerai, tapi masih dalam iddah mereka. Jadi jangan kalian keluarkan dari rumah, jangan mereka juga keluar, supaya selama 3 bulan kurang lebih mereka berpikir, merenung apa betul-betul mereka ini sudah menetapkan untuk berpisah, apa hanya karena emosi, kejemuan sesaat. Tapi kalau mereka berpisah tinggal di rumah masing-masing, bakal ada nanti tukang piul dan tukang suling yang mulai membawa irama, ya, kebencian, permusuhan, omongan-omongan yang tidak benar dari pihak laki-laki atau omongan tidak benar dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Tapi kalau tinggal serumah, mereka bisa berpikir dengan jernih. Nanti kedua orang tua memberikan nasihat pada mereka. Jadi ibu rupanya menikah sebelum menghabisi masa iddah ibu. Karena kalau seandainya ibu mengetahui setelah 1-2 bulan bahwa ibu hamil, ya, ibu hamil, ya. Karena kalau ibu terlambat, katakan ibu diceraikan pada saat suci,
belum digauli. Tahu-tahu ibu terlambat. Kan dari terlambat, ibu bisa lihat dari keterlambatan ibu datang bulan. Ibu periksakan, apakah ibu hamil apa tidak. Kalau terbukti ibu hamil, maka iddahnya berlangsung sampai ibu melahirkan anak. Artinya ibu masih sebagai istri suami sampai ibu melahirkan anak. Kalau di tengah jalan dia bilang sama ibu, saya ingin kembali kepada kamu, ibu tidak bisa menolak. Wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka kalau mereka bertujuan melakukan perbaikan. Jadi selama ibu hamil, ibu statusnya masih sebagai istri suami yang pertama. Adapun pernikahan yang kedua, pernikahan ibu tidak sah. Saya nggak mau katakan zina, ya, karena ibu mungkin tidak tahu, suami yang kedua juga tidak tahu, ibu mesti berpisah dari suami. Kemudian anak ibu kalau betul-betul memang dia hamil dari suami ibu yang sebelumnya, ya, maka dengan sendiri dia dinasabkan kepada suami ibu yang sebelumnya. Kalau dia menolak, bisa dilakukan tes DNA untuk mengetahui apakah ini anak dari apa? Mantan suami ibu, ya, yang sebetulnya masih suami ibu, apakah merupakan anak dari yang kedua. Nah, kalau seandainya suami masih tidak mau mengakui, maka mau tidak mau si anak dinasabkan kepada si ibu. Tapi dipisahkan di antara keduanya. Dipisahkan di antara keduanya. Kalau suami masih mengakui anak, tetap sebagai anak mantan suami ibu yang pertama. Kalau suami bisa menerima, memaafkan ibu untuk kembali sebagai istri, bisa kembali. Kalau tidak, ya, begitu berakhir masa iddahnya. Dengan kelahiran anak, ya, suami yang kedua bisa menikah kembali dengan apa? Dengan dia. Nah, baru pada saat itu status wanita ini halal baginya. Bagi yang kedua, bukan yang pertama. Tapi pada saat pernikahan sebelumnya, sama dengan kuda yang sudah ada pelananya, dipelanakan kembali. Karena status dia pada saat itu sesuai dengan Quran adalah istri. Baru berakhir statusnya sebagai istri pada saat dia melahirkan anak. Wa ulul ahmari ba'duhum aula wallahi ya'isna minal mahibi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahidna wa ulul ahmali iddatuhunna an yada'na hamlahun. Wanita-wanita yang hamil, iddah mereka itu sampai mereka melahirkan anak mereka. Sebelum dia melahirkan, status dia masih istri. Suami kalau ingin merujuk tanpa harus nikah lagi, tanpa harus memanggil saksi lagi, tanpa harus meminta wali kembali menjadi walinya. Jadi ini merupakan ketetapan dari Allah, bukan merupakan fikih para ulama. Jadi pernikahan ibu dengan yang kedua tidak sah. Tapi kita nggak mau mengatakan bahwa Anda berzina. Ini perbuatan dilakukan secara kebodohan. Sedangkan bayi, ya, kalau memang bapak biologis yang pertama, beritahukan kepada yang pertama. Kemudian kalau dia meragukan bisa tes DNA. Kalau dia menolak juga, ya, tidak mengakui karena ada kecurigaan di hatinya, dipisahkan di antara keduanya. Si anak dinasabkan kepada ibunya. Sebetulnya wa ulul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. Jadi mudah-mudahan, ya, ini menjadi pelajaran juga bagi wanita-wanita kita untuk tidak sembarangan. Perlu belajar agama dengan benar, apa yang menjadi kewajiban dia, apa yang menjadi hak dia pada saat dia katakan berumah tangga. Mungkin mereka tidak saling hitung-hitungan, tapi pada saat akan berpisah, mau tidak mau apa? Peniti pun jadi bahan perhitungan. Peniti bisa menjadi bahan perhitungan. Jadi mudah-mudahan kita sebagai pria muslim, wanita muslimah, dalam rumah tangga kita mengikuti ketentuan Allah. Pada saat kita berpikir untuk berpisah juga mengikuti prosedur yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitabnya. Tahu tidak para jamaah sekalian, bahwasanya kebanyakan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran bersifat global.
Dalam sholat diajarkan cara kita, diperintahkan kita mengerjakan sholat, tapi cara secara perinci dipraktekkan oleh Nabi kita. Tapi berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, bisa dikatakan hampir mendekati 90% ayat Quran yang turun dalam ayat hukum berkaitan dengan rumah tangga. Jadi ayat hukum sebagian besar itu turun dalam persoalan rumah tangga. Karena ini menyangkut hal yang amat penting, hal yang amat vital. Tapi kalau berkaitan dengan sholat, Allah tidak rincikan secara detail, dikembalikan kepada Rasul, memberikan contoh. Begitu juga puasa, begitu juga haji. Asal seorang dengan tulus dan berusaha untuk bersungguh-sungguh mengikuti petunjuk Rasulnya, kalau ada kekurangan Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan. Tapi kalau masalah rumah tangga bisa berdampak luas. Oleh karena itu, mari ikuti petunjuk Allah dan kitab sucinya serta sunnah nabinya, dan jangan ikuti hawa nafsu. Kalau lagi cinta, lupa diri sampai tubuh diserahkan sebelum rumah tangga. Kalau lagi benci juga apa? Kebenciannya waliyadzubillah membakar sampai melontarkan kata-kata yang tidak patut sama sekali. Ini bukan sikap orang yang beriman. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah. Jadi Mas Krisna, nggak gampang ya. Semua ada aturannya, dan cinta saja tetap perlu dengan pertimbangan. Ketidaksukaan pun juga demikian. Lantas kira-kira saran dari psikolog kita seperti apa terhadap kasus ini? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, begitu besarnya Allah memberikan ketentuan-ketentuan, begitu luasnya aturan-aturan yang Allah tetapkan. Namun, bagaimana kita meletakkan, menempatkan diri kita pada aturan itu, memasukkan diri kita pada aturan itu, sehingga semuanya itu menjadikan sesuatu yang penuh. Begitu juga Rasulullah telah memberikan gambaran yang luas, yang besar, bagaimana kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Begitu mudahnya kejadian demi kejadian, problematika kita sehari-hari yang selalu datang dan pergi, datang dan pergi. Di antaranya bahwa ketika sudah 25 tahun, seorang istri dengan mudahnya mengatakan, saya mau minta cerai. Dengan gampangnya dia mengatakan, saya mau minta cerai. Apakah mudah seperti itu? Seperti yang tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Husin, bagaimana status yang harus kita lakukan. Yang kita harus perhatikan di sini adalah kondisi apa yang menyebabkan seorang istri datang-datang meminta cerai. Hanya jenuh. Kalau jenuh, ya hilangkan kejenuhannya, tidak lagi dengan suaminya, dengan anaknya. Saya jenuh dengan suami. Oke, pada saat itu jenuh itu ada pada dirinya. Jadi ketika seorang mengalami kejenuhan, bukan kepada seorang suami ataupun anak ataupun siapapun, tidak. Itu hanya pada dirinya. Seorang jenuh itu karena dirinya yang selalu melakukan sesuatu yang berbagai persoalan yang menyebabkan dia jenuh. Dia mengalami kejenuhan karena apa? Karena sesuatu pekerjaannya dia rutin. Pekerjaan itu seperti nggak ada artinya. Maka dia mengalami kejenuhan.
bukan kepada suaminya, bukan kepada anaknya, bukan kepada siapapun, kepada dirinya. Nah, kalau dia mengalami kejenuhan, coba dihilangkan kejenuhannya. Suaminya ini dia tidak mau bekerja, dia hanya diam saja. Oke, apa yang menyebabkan dia tidak mau bekerja? Apa yang sebabnya dia tidak mau bekerja? Namun kalau ada penghasilan tetap, misalnya rumah dikontrakin atau bagaimana, itu penghasilan. 25 tahun itu bukan sedikit. Bukan baru dia sudah tidak bekerja. Namun setelah 20 tahun dia bekerja, 5 tahun dia tidak bekerja, dia jenuh. Apa yang menyebabkan? Cuman 5 tahun dia tidak bekerja, usahakan berkali bagaimana dia bisa usaha lagi. Ya, dia cuma mendapatkannya yang sedikit. Oke, jadi waktu 20 tahun dia mendapatkan banyak, kemudian 5 tahun dia mendapatkan sedikit. Tidak. Yang sedikit inilah yang memberikan keberkahan. Kalau kita bisa terima. Kalau kita bisa menerima, meyakinkan bahwa yang sedikit inilah yang menyebabkan dirinya menjadikan lebih baik. Karena suami itu baik, biasa aja. Seperti biasa sholat, biasa baca Quran, pergi ke sana, istrinya mau bekerja, mau melakukan pekerjaan dibantu, bisa. Tapi si istri merasa risih. Kenapa kok suami saya yang bantu sekarang? Karena selama 20 tahun, 22 tahun, dia mendapatkan sesuatu yang baik, yang nikmat. Pada saat itu, istri diam saja. Cuma 3 tahun, 5 tahun, kemudian menjadikan bingung, menjadikan kalut, menjadikan jenuh. Bukan itu. Jenuh karena diri kita yang mengalaminya. Karena kita mengalami kejenuhan pada diri kita. Apa sebabnya? Apa sebabnya kita mengalami jenuh? Kita lihat. Ketika seseorang mengalami jenuh, dia mempunyai sesuatu yang berbeda. Karena dia melakukan terus-menerus. Dan dia merutinkan pekerjaan itu yang membuat dianya jadi jenuh. Karena kerutinan itulah yang membuat dirinya jenuh. Oleh karena itu, coba kita tingkatkan untuk meningkat. Ketika misalnya melakukan sesuatu, naik lagi, pindah lagi. Itu yang tidak membuat jenuh. Bisa juga karena ada sesuatu. Apa itu sesuatunya? Karena dia diam saja. Karena dia diam saja, ya, tidak melakukan sesuatu, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu yang membuat jenuh dirinya. Karena suaminya sudah tidak bekerja, maka dia jadi bingung, jadi kalut. Ya, bagaimana ini semua? Oleh karena itu, bagaimana diri kita menggerakkan untuk mendapatkan sesuatu. Bukan langsung jenuh, sudahlah suami kita, adalah kita tinggalkan, udah cerai sama suami, mendingan saya sendiri. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak sudah mulai besar, sudah SMA, sudah kuliah.
Oke, siapa yang membayarnya? Bagaimana selanjutnya hubungan interaksi yang dekat? Coba dipikirkan. Bagaimana kedekatan suami istri itu? Tiap waktu, tiap hari, duduk bersama, berkomunikasi, ya, mengambil satu hal yang lebih enak, pertimbangan-pertimbangan yang baik, yang menyenangkan, di situ yang menyenangkan. Oleh karena itu, tinggalkan kejenuhan dalam diri kita. Fokuskan bagaimana kita melakukan sesuatu. Insya Allah bahwa diri kita yang tenang, yang rileks, menghadapi suasana yang bagaimanapun, insya Allah akan berakhir. Jadi dengan tenang, dengan rileks, kita akan menghadapi segala sesuatu yang kita datangkan, dapatkan dengan rasa rileks, dengan tenang, insya Allah itu akan bahagia. Kita akan bahagia, kita akan senang, kita akan rileks karena sesuatu itu baik. Apakah kita harus turutin? Abaikan. Abaikan saja permintaan itu. Kalau tadi Ustadz Husain mengatakan dengan berbagai cara. Kalau ini sekarang saya mengatakan sebaiknya kita abaikan. Kita oke. Tapi tetap bersama. Nanti ketika jenuhnya sudah hilang, dia akan cari. Nggak enak hidup sendiri. Dia akan mencari kemana, suami saya mana, dia akan mencari. Kalau dia punya orang lain yang akan menggantikan, apa yang menyebabkan dia bisa menggantikan sudah 25 tahun? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, proseskan. Ketika jenuh, munculkan aktivitas yang bervariasi agar supaya tidak mengalami kejenuhan. Insya Allah. Dan kasus yang kedua, kalau menikah itu tentunya sudah ada tata cara. Dia menikah, dia tahu kalau dirinya hamil atau tidak hamil. Karena ketika 1 bulan saja itu sudah ketahuan mensurasinya. Dia sudah tahu. Tapi ini tidak tahu 1, 2 bulan, 3 bulan nggak pernah tahu bahwa dia mensnya sudah berakhir apa belum. Dia nggak ngerti. Akhirnya dia menikah. Waktu menikah tiba-tiba hasil. Ini hasil yang mana? Ini berapa bulan? Itu yang diperhitungkan. Yang tadi jelas, kalau misalnya perhitungannya benar pada yang kedua, itu anak yang kedua. Kalau ternyata sudah 4 bulan, sudah 5 bulan, hasilnya yang pertama, itu anak yang pertama. Yang kedua, pisahkan. Sah nggak menikahnya? Tidak sah, tapi tidak masalah. Jadi dipisahkan, ditaruh. Nah, masalah yang sudah jelas, anak siapa? Ya pasti anak yang pertama. Pasti anak yang pertama. Jadi, bagaimana seorang itu tahu atau tidak tahu? Karena dia bingung. Waktu mau diceraikan sama yang pertama, dia mengalami kebingungan, bisa saja. Waktu dia mengalami kebingungan, kekalutan, dia nggak tahu dirinya. Dia tidak pernah merasakan dirinya. Seakan-akan sudah iddah, sudah selesai.
Dia hamil pun dia tidak tahu kalau dia hamil. Tapi setelah menikah beberapa bulan, kemudian sudah kelihatan. Kok besar? Kok tiba-tiba besar? Ini jadi anak yang mana? Jadi tetap menjadi anak yang pertama. Jadi ketidakpahaman itu karena diceraikan. Karena diceraikan sehingga dia kalut, dia bingung, sehingga dia nggak tahu dirinya, dia bingung ke sana kemari, dia jalan ke sana kemari, ada laki-laki, ya dia ambil, dia jadikan. Waktu dia jadikan, maka disitulah yang penting, bahwa perhatikan waktu mau menikah itu, jelaskan bahwa saya sudah menikah, pernah menikah, dan terjadi hamil. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Insya Allah. Jadi, ya, apa yang dijelaskan mencerahkan sekali untuk sahabat-sahabat yang ada di luar sana yang menyimak, mungkin juga bisa membantu informasikan kepada kawan-kawan yang lain. Tapi kita masih punya waktu, Ustadz Hussein bisa tambahkan sesuatu? Manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama, diciptakan juga dari asal usul yang sama, punya keunikan, di mana ikatan yang bisa menyatukan mereka dalam keadaan harmoni, hangat dan mesra hanya dalam ikatan keimanan kepada Tuhan mereka. Begitu hati seorang laki-laki terhubung dengan Allah, seorang wanita juga jiwanya terhubung dengan Allah, Allah akan satukan mereka. Adapun ikatan-ikatan yang lain, ikatan yang rapuh, yang lemah, bahkan dapat dikatakan amat-amat lemah. Ini disebabkan sedikit persoalan bisa terpisah di antara keduanya. Berbeda dengan hubungan suami istri yang dasarnya adalah iman kepada Allah, maka rahmat Allah akan curahkan di hati keduanya. Oleh karena itu, barang siapa yang menginginkan keharmonian, kehangatan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam rumah tangganya, hendaknya pasangan suami selalu betul-betul menjaga, memperhatikan hubungan mereka dengan Allah. Allah jauhkan dari syaitan yang akan mengganggu mereka, syaitan yang akan menggosok-gosok atau mengilik-ngilik hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan di antara keduanya. Hanya dengan persoalan kecil, Mbak Nuning. Persoalan kecil yang nggak disangka-sangka. Yang tadi rukun tertawa bersama-sama karena satu ucapan, lahir kesalahpahaman, tahu-tahu si istri minta cerai, suami emosi mengatakan saya ceraikan kamu. Nah, banyak saya jumpai kasus seperti ini. Berbeda dengan orang yang hatinya dijaga oleh Allah. Allah ingatkan bahwa wanita belahan jiwa laki-laki. Begitu mereka berumah tangga, terhubung dengan Allah, Allah berikan anugerah hadiah, mawaddah, rahmah, dan sakinah. Bagaimana mungkin orang yang jiwanya dalam suasana sakinah bisa diganggu oleh syaitan? Tapi kalau dia meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun acara perkawinannya, wah, megah, mewah, bawaannya juga selangit, ya, hidup dengan fasilitas yang luar biasa mewah, tidak lama kemudian dari kecintaan yang menggebu-gebu mulai apa? Mulai pudar sedikit demi sedikit dan hilang. Mereka malu untuk berpisah, mereka pertahankan seolah-olah mereka masih berumah tangga. Kalau ke acara perkawinan, begitu juga pada saat reuni bersama teman-temannya, bergandengan tangan, menunjukkan bahwa mereka pasangan harmoni. Padahal sampai ke rumah mereka lepas, tidak saling bertegur sapa, bahkan tidak saling bersentuhan. Istrinya cantik sedemikian rupa, tapi mirip dengan bunga plastik di mata suaminya. Suami yang gagah, ya, mirip dengan boneka, tidak memiliki kehangatan. Oleh karena itu ingat,
Pasangan suami istri yang ingin selalu diberkahi, dirahmati oleh Allah dan hidup dengan kehangatan hingga tua walaupun sudah kakek-kakek dan nenek-nenek, bukan semakin dingin tapi semakin hangat. Bukan kehangatan biologis lagi, tapi yang lebih dalam lagi, mereka merasakan kedekatan susah untuk dipisahkan di antara keduanya. Kalau yang satu pergi baru sebentar, yang satu mencari. Jadi ingat, bukan kecantikan merupakan ikatan yang kuat. Karena kecantikan tidak lama juga di mata suami sebagai hal yang biasa. Melihat wanita yang tidak secantik dirinya, tapi itu getaran baru, lupa kepada apa? Kepada istri. Begitu juga laki-laki yang tampan dan gagah, kalau hanya ini, betapa cepatnya kegagahan, ketampanan di mata istri ya akan pudar. Tapi kalau dari dalam kalbu terdapat iman, dipupuk dan disiram dengan menjaga hubungan bersama Allah dan bekerja melakukan amal soleh, mereka merupakan pasangan yang hidup selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah. Maka sebagai penutup, Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Begitu seseorang, mau suami, mau istri atau kedua-duanya lengah mengingat Tuhan yang Maha Pemurah, kami akan biarkan syaitan berkuasa atas mereka. Kemana mereka pergi, mereka akan selalu dikawal dan dikemudikan oleh syaitan. Ini sebab terjadinya petaka yang bermacam-macam. Maka fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku akan selalu mengingat kalian. Washkururi wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan sekali-kali kalian ingkar. Mudah-mudahan kedua pasangan tadi ya, yang bercerita bisa kembali ke jalan Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kehangatan kembali, sedangkan yang kedua, dia sementara waktu berpisah dari dari suami yang kedua, kemudian jelaskan pada suaminya yang pertama bahwa dia ternyata hamil. Kalau Anda meragukan, silahkan tes DNA. Kalau seandainya laki-lakinya menolak karena dia bercuriga, maka dengan sendiri dipisahkan di antara keduanya. Setelah habis masa iddahnya, si laki-laki bisa menikahi wanita ini. Kita doa mudah-mudahan Allah berikan ampunan atas dosa kesalahan wanita ini yang membangun pernikahan padahal dia masih terikat dengan ikatan perkawinan. Ini sebuah dosa, tapi mohonlah ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa Anda. Ustadz tidak bisa memberikan ampunan, hanya mengarahkan untuk mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan kesungguhan bertobat akan menghapuskan kesalahan dan dosa Anda. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hussein, Pak Abu Bakar, yang jelas ya, ikhwan akhwat, rumah tangga yang berkah dengan menjaga keharmonisan, kemudian saling memahami dan melapangkan dada. Insya Allah bening hati, jernih fikir, dan segalanya akan berjalan lebih mudah. Mas Krisna, waktu kita habis. Ya Alhamdulillah, Iwan dan Awat telah kita dengarkan tadi jawaban yang diberikan untuk kasus-kasus yang masuk. Mudah-mudahan apa yang tadi disarankan, dinasihati akan kita dapat jalankan ya. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Baraja, Mbak Ajanur. Baik, saya Muhammad Krisna, kemudian Atep dan Algi, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.